Bapak dan Ibu tim monitoring Kabupaten yang saya hormati, unsur Puspika Kecamatan Bojong Picung yang saya hormati, para pimpinan dinas instansi OPD Kecamatan Bojong Picung yang saya hormati, para kepala desa Kecamatan Bojong Picung yang saya hormati, secara resmi Puslema Bina Kecamatan Bojong Picung tahun 2011 dan tahun 2011, juga dari perwakilan Bapeda OPD tingkat Kabupaten Cianjur berkenan untuk memberikan petunjuk dan arahannya. Sekian, terima kasih atas perhatian. Demikian kami hormati. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Bojong Picung yang akan dilanjutkan dengan kata-kata pembukaan secara resmi Musrembang tingkat Kecamatan Bojong Picung tahun 2011 kepada Bapak Dr. Andes Kodam MSI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasra'in ala al-mu'min. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammad RPJS dari masing-masing desa, yang mana ini merupakan suatu panduan bagi kita khususnya desa untuk mengajukan prioritas pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya juga dalam kesempatan ini saya akan utarakan bahwa di tingkat kabupaten pun juga telah dibuat RPJMD, rencana pembangunan jangka 11, sesuai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, di mana RPJMD kabupaten itu dengan visinya adalah wujudkan Cianjur lebih cerdas, sehat, sejahtera dan berakhlak. Dan ini dengan misinya atau mewujudkan visi ini, kita membuat visi yang pertama. Misinya Bapak-bapak mungkin ibu tahu visi dari visi Cianjur ada Pak yang tahu kepala desa Bang nggak beri sebenarnya. Jadi untuk mewujudkan visi Cianjur perlu dilaksanakan atau dibuat misi. Beda-beda dengan tahun-tahun yang lalu. Nah ini mudah-mudahan khususnya kita di Kecamatan Bojong Picung sifatnya partisipasi gotong royong bersama-sama merasa memiliki dalam pembangunan itu ada. Namun kadang-kadang kita juga melihat gitu kan, ini ketidakpedulian dari masyarakat, pengorbanan dari masyarakat itu berkurang. Contohnya, apabila saya melihat jalan saja yang jalannya digenangi air, gitu kan, bahkan air tersebut sampai dengan menggenangi jalan, tapi saya lihat kepedulian dari masyarakat sekitar kurang. Itu untuk majulah supaya cair mengalir ke solokan. Nah mudah-mudahan ini kedepannya, karena kita ketahui tadi bahwa dana yang ada di pemerintah itu kurang. Namun tidak perlu panjang lebar ya, karena kalau panjang-panjang awatos kan jujur, ada lebar-lebar mau atas bapak-bapak. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu. Mudah-mudahan kehadiran bapak dan ibu mendapat barokah dari Allah SWT. Terakhir, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mohon ridho dari Allah SWT, kegiatan Musrembang Kecamatan dan MAB Komunitas Usulan tahun 2011 resmi dibuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk sambutan kedua akan disampaikan dari Kepala Bapeda Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Kabid Pemkesra Bapeda kepada Bapak Juanda SH. Disilakan. Kami mengucapkan terima kasih atas adanya serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat yang hadir pada musyawarah kesempatan ini. Selamat berjuang dan selamat musyawarah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Bapeda Kabupaten Cianjur ditandatangani oleh Bapak Haji Aktif Ujian MM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan dipimpin oleh Ketua Forum kepada Bapak Dangin Puri SH. Maaf, kepada seluruh peserta undangan, kita melakukan break dulu 10 menit untuk istirahat sejenak dan menikmati snack yang telah disediakan tentang musyawarah oleh Bapak Juanda SH dari Kabid Pemkesra Bapeda. Disilakan. Terima kasih. Namun di sini juga mungkin disinkronkan dengan biaya maupun kode atau pagu dari tingkat kabupaten lah, disesuaikan dengan nanti kegiatan atau program yang ada di OPD tingkat kabupaten. Di sini kami sudah melakukan gambaran seluruh musrenbang 3 kecamatan, yang mana di sini kami minimal ini sudah mempunyai 5 aduan, tinggal mungkin diisi oleh atau diusulkan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bidang pendidikan, di mana programnya adalah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun atau wajar didas. Kemudian kegiatannya adalah yang pertama rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas sekolah SD. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir pada acara musyawarah ini. Setelah 4 hari ini melakukan musyawarah, kami dari sejak hari Senin sampai Kamis partisipasi masyarakat Kecamatan Bulutung yang paling banyak ini sedikit di Kecamatan Bulutung ini yang paling banyak. Ini bahwasanya bahwa Ibu masih kepedulian terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa memperhatikan untuk program kegiatan yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Untuk tahun ini pelaksanaan musyawarah ada sedikit perubahan. Kalau kemarin ini tahun kemarin itu di Peringkatan desa satu kecamatan misalnya dua desa, 3 desa, 1 desa, 1 lingkungan sekitar yang disebutkan. Nah sekarang kita ubah paradigmanya, bahwasanya kita kembalikan musrenbang pada esensinya, bahwasanya musrenbang adalah sarana untuk menjadi aspirasi dari masyarakat. Jadi bahwasanya konsepnya harusnya bottom up planning dari bawah ke atas. Nah kita ingin menggali sebetulnya usulan-usulan yang berdasarkan dari masyarakat itu seperti apa. Jadi kita tidak kemarin mungkin hanya bidang fisik, ekonomi dan kesra. Jadi sekarang kita kata usulannya nanti di dalam APBD itu berdasarkan urusan wajib dan pilihan, kita kembalikan ke sana. Ke pendidikan misalnya.
pendidikan kita persilakan kalau ibu gitu. Kalau pemain-pemain kita membatasi hanya usulan lewat SD atau lewat SMP. Padahal urusan pendidikan di tingkat desa, tingkat kecamatan bukan hanya masalah sarana prasarana sekolah, bukan hanya urusan renat. Urusan pendidikan masih banyak, hanya pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua PKD dan perwakilan masyarakat Kecamatan Bujung, saya dan Ibu didampingi oleh Yus Ruslan dan Mas Gandhi akan coba memandu jalannya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, rencana pembangunan kecamatan, dan musyawarah antar desa prioritas usulan PNPM Mandiri Pedesaan 2011 yang di dalamnya nanti ada usulan infrastruktur dan juga ada perbulan. Untuk lebih atraktifnya jalannya musyawarah ini kita bagi dua dan setelah itu nanti rehat supaya tidak terlalu tinggi. Pertama yang kita lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta musyawarah yang terhormat, sebelum kita menyerahkan musyawarah, aturan main saya bacakan dengan memori karena sudah dibacakan dan sudah ditandatangani. Kemudian juga sudah ditandatangani dan sudah dibacakan pada hari yang lalu. Kemudian jadi campur ya pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Kecamatan bahwa kami telah melaksanakan verifikasi pada bulan Januari yang lalu, dan kebetulan mohon maaf Ketua Tim Verifikasi PNPM Mandiri Kecamatan Bujung Pitung Pak Dedi Rustandi pada hari ini mohon maaf pada tidak bisa hadir karena rekan kami mendapatkan musibah sakit. Maka untuk itu atas dasar keikhlasan rekan-rekan yang hadir pada forum ini, kami mohon dengan hormat dan sangat juga penuh keikhlasan untuk sementara membaca surat Al-Fatihah untuk rekan kami agar supaya lekas sembuh dari sakit. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menentukan besar atau kecilnya berapa bantuan itu yang harus diterima. Hanya kami memverifikasi kriteria layak atau tidak layak. Itu saja. Masalah fisik juga SPP, terus terang saja kami juga agak prihatin tadi ketika mendengar dari Ketua PKD bahwa desa yang kami verifikasi yaitu Cikondang, Bojong Picung, dan Jati, Neglasari itu mungkin tadi itu tidak terkemot karena mohon maaf masalah kewajiban keuangan, cuma dalam hal ini apabila Jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada besar di antara kita. Ini adalah verifikator dengan seorang garis. Itulah sana. Dan untuk selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kami persilakan yang hormat Bapak Amradia untuk menyampaikan verifikasi SPP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BAKD, UPK, dan TPK, serta kepala desa, Ketua BPD, Ketua RPM yang saya hormati, dan dimanapun Bapak-bapak serta ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Pak Komar Suradi, bahwa beliau telah mengatakan klarifikasi tentang masalah fisik. Namun dalam hal ini ada yang tidak memot masalah rekomendasi. Yang pertama, bila mana kita mengajukan masalah posyandu, MCK maupun hal-hal lain yang ada yang kaitannya dengan dinas kesehatan, itu tolong dicatat ya. Diharapkan sebelum melaksanakan pembangunannya harus ada rekomendasi dari dinas. Contoh, pertama kalau kita membuat satu MCK, bahwa MCK itu di tanah pengairan, itu tolong dicatat ya. Di tanah pengairan itu diharapkan harus ada rekomendasi dari pengairan, artinya harus ada izin dari pengairan. Mengingat dan menimbang bila mana kita membangun di tanah orang lain, bila mana nanti dipergunakan oleh dinas yang bersangkutan, itu MCK-nya mau dikemanakan. Jadi kita wanti-wanti tinggal kita upami balik bangun MCK posyandu di tanah yang ada atau tanah milik maupun dari nilai sekolah. Apalagi kalau yang tanah milik itu harus ada keterangan yang sumpah untuk melaksanakan pembangunan. Nah itu hanya menambah saja untuk fisik. Kemudian bapak sekalian, setelah itu saya sangat sayang sama ibu-ibu karena saya bergaul dengan ibu-ibu tiap desanya. Karena saya mempredikasi masalah SPP, simpan pinjam perempuan. Artinya bukan perempuan yang dipinjam, tapi simpan pinjam perempuan yang melaksanakan usaha simpan pinjam. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kami mengadakan verifikasi yang akhirnya kemarin selama 3 hari, saya ngalalana ke tiap desa melihat yang sebenarnya bagaimana ini masalah simpan pinjam perempuan itu atau simpan pinjam masalah keuangan dari PNP. Ternyata bapak atau ibu UPK yang saya hormati, pertama apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Komar Suradi, kalau Pak Komar Suradi mengatakan alhamdulillah dari pihak pemerintah yang notabene kepala desa penyambutannya sangat baik, koordinasinya sangat baik, dan sebagainya dan sebagainya. Adalah saudara UPK. Hari ini mana Pak Riri? Baik, kalau demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan peserta yang sempat mendengarkan tadi. Adapun kita masih belum lengkap, ada sisa 3 desa. Terima kasih saya ucapkan kepada tim verifikasi. Pada intinya tadi Pak Muhammad dengan Pak Komar mengatakan dengan catatan ada beberapa desa nanti juga kami akan rekomendasikan. Sayangnya untuk ujung-ujung dan sekolah nilainya bagus, verifikasi tapi hasil ujung-ujung sah. Berdasari sah. Sukadaya sah. Jelas. Sukarama sudah tinggal Sekonda. Sekarang masih berkutat ya. Sambil menunggu hasil Sekonda, saya persilakan kepada saudara rekan dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kita yang sudah memverifikasi dengan honor yang tidak layak dan pantas. Dia harus harus menentukan kelayakan di verifikasi, tapi sementara selebihnya tidak layak Pak. Terima kasih Pak, boleh tempat. Jangan dulu tambahkan.
Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Eka, dan selanjutnya saya berikan untuk SPP tidak dibacakan tadinya walaupun ada lagi, karena menurut Ketua PK dan dalam keputusan hampir semua usulan saya berkebutuhan terorganisir gitu ya. Jadi ya terorganisir semua ini. Baik, saya persilakan kepada saudara kita untuk membagi kelompok penentuan dan aturan apa yang harus diartikulasi atau dibahas secara detail. Demikian tempat dan waktu ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Pak. Yang terhormat Ketua Forum sekaligus Ketua PKAD Kecamatan Bojong Pitung, sekaligus sebagai Ketua Forum PKAD Kabupaten Cianjur, yang terhormat Bapak Camat, Ketua Staf Kecamatan, yang terhormat Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, KPM, tokoh masyarakat, ulama, tokoh masyarakat dari perempuan juga. Untuk DOK perencanaan kita cukup besar. Kalau kemarin cuma 48 juta, untuk sekarang itu sekitar 81 juta lebih untuk DOK perencanaan. Dan untuk dana operasional pelatihan peningkatan masyarakat 56 juta. Dan untuk PLN 2,5 miliar yang bersumber dari 2 miliar dari APBN dan 500 juta dari APBD. Untuk total, untuk informasi saja, untuk Cianjur total APBN dan APBD untuk pembangunan di KNPN ini adalah 56 miliar. Kalau untuk Jawa Barat sekitar 700 miliar, setengah berapa ya? Banyak nolnya gitu ya. Untuk Provinsi Jawa Barat, untuk Kabupaten Cianjur 56 miliar, untuk Bojong Pitung 2,5 miliar. DOK pelatihan 56 juta dan DOK perencanaan 81 juta. RAB-nya mungkin dalam masih disusun gitu ya dengan saya, mungkin teman-teman dari PPK juga nanti mudah-mudahan di MAD 3 atau sebelum MAD 3 dilaksanakan kita sudah menyepakati RAB alokasi untuk perencanaan dan pelatihan dan sepatutnya bisa disahkan di forum. Negasari di bawah ada. Ya Pak, saya seorang ya. Nanti kita baru terasa ini diamati saja, kita coaching. Kemudian ke Yani. Jadi Sukaranto di Muhammad. Iya. Jir. Kecil. Cibarengkok. Nama topik ya. Kemudian Jatisari. Lain hari di Muhammad. Ya. Kalau pembuktian harus setiap pelanggannya. Sangat kepada sebenarnya sehari. Cikonda. Sudah ada ya? Ya, Sukajaya. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR.
Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Sana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safari mau kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Dilaksanakannya MAD, Kang, bagaimana selanjutnya? MAD musyawarah desa adalah salah satu. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Bisa dilihat ini kalau diumpamakan ini KPU ini jadi besar, ini rekapitulasi digit, ini manual, ini akan dibawa sebagai dasar hukum ke tingkat kabupaten dan masuk kabupaten, tidak lain. Untuk itu saya mau sekali lagi tidak ada bahasa lain selain rencana kerja tidak lanjut. Untuk itu saya persilakan Saudara Eka atau FP memberikan rencana tindak lanjut. Pak Iwan atau Pak Yanto sambil mengisi ini. Jadi konsentrasi tetap di sini. Biarkan yang mereka.
karena sesungguhnya apakah PNPN yang terintegrasi dengan Musrembang atau Musrembang yang terintegrasi dengan PNPN? Kalau Musrembang yang terintegrasi dengan PNPN, harusnya Musrembang sudah melaksanakan proses seperti yang dilakukan oleh PNPN. Itu seharusnya. Tidak uji-uji ada usulan yang sepakati bersama. Hak peserta adalah menentukan atau menetapkan usulan. Hak ketua forum adalah mensahkan usulan. Bukan ada pengumuman itu saja. Kemudian satu lagi pertanyaan yang kita dapat, bahwasanya ketua PKD tidak segan-segan apabila terjadi masalah di desa. Tidak segan-segan BKD memanggil kepala desa, mengumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Tawarannya simpel saja, mau membayar 2,5 juta atau menolak yang 2,5 miliar. Gampang saja sebenarnya tawarannya.